ini mungkin belum pernah terjadi kesaksian di mana seorang kuasa hukum korban harus hadir untuk menjelaskan kasus, untuk menjadi saksi. Kuasa hukum jadi saksi, Pak? Jadi kuasa hukumnya jadi saksi. Jadi mungkin saya belum pernah, mungkin karena kesulitan mencari saksi yang bisa menjelaskan. Kalau saya secara puhab saya bingung juga. Selama ini ya sebagai penasihat hukum itu biasa mendampingi korban, lalu semua alat bukti apa tuh kita serahkan kepada penyidik dan JPU gitu. Artinya kan itu kapasitas haknya JPU untuk menghadirkan. Hanya kita merasa geli saja. Ini kok sampai ketika saksi-saksi satu persatu nggak jelas, akhirnya hak saksi yang dihadirkan adalah kuasa hukum korban. Tapi untuk bersaksi. Statusnya masih jadi kuasa hukum. Masih diakui juga, diakui sebagai kuasa hukum, diakui juga mendampingi juga. Ya korban, ini kan korbannya satu. Di kasus ini korbannya hanya satu. Kalau di medsos belasan anak di bawah umur, tapi di sini satu usia 20 tahun yang sering saya bilang. Tadi pertanyaan kunci apa Pak dari kuasa hukum atau penasihat hukum? Ya saya nggak tanya apakah benar Anda kuasa hukum korban, ya apakah Anda mendampingi ketika di proses awal melapor dan sebagainya, iya. Lalu saya tanyakan, tumben ya saya melihat penasihat hukum kemudian menjadi saksi untuk kuasanya. Lalu saya tanya, oke lah kalau gitu saya tanya, apakah saudara ada di lokasi? Tidak. Apakah saudara tahu, melihat, mendengar, dan mengalami peristiwa yang diceritakan korban? Tidak. Karena jawabannya tidak, lalu kami tidak perlu lagi bertanya. Terus apalagi ditanyakan? Rakyat Indonesia, masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam NKRI. Video kali ini saya tujukan kepada yang terhormat Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bapak Kapolri yang saya hormati, saya Kristianto Yen Oni, salam hormat buat Bapak. Kemarin ada sempat beredar isu, ada yang mengatakan bahwa kalau Kapolri itu nggak mampu ya sudah diberhentikan atau dinonaktifkan saja. Dan saya secara pribadi mohon maaf Bapak, saya harus setuju dengan isu tersebut. Ya saya juga berharap kalau memang Bapak nggak mampu mengembalikan Polri kepada jati diri Polri yang sebenarnya, maka ada lebih baiknya Bapak mundur. Kenapa? Karena menurut saya Polri hari ini sudah melenceng daripada jati dirinya sebagai penegak hukum. Berbagai kasus di tanah air ini, kasus yang didramatisir, kasus yang direkayasa. Gini Pak, saya punya prinsip saya sebagai pribadi, kalau suatu persoalan itu ternyata hanya sebuah kesalahpahaman, maka sebaik-baiknya di stop dan selesai. Itu prinsip pribadi saya. Demikian juga saya memandang beberapa persoalan hukum yang ditangani oleh aparat Polri belakangan ini, yang menurut saya sangat kental dengan drama, sangat kental dengan rekayasa, yang menurut saya itu adalah sebuah kesalahan. Nah, menurut saya kalau suatu persoalan itu sudah jelas di sana bahwa ada permainan, ada rekayasa, ada drama di sana, seindah apapun drama itu, ada lebih baiknya itu diintervensi oleh pucuk pimpinan Polri dan kemudian stop persoalan itu. Apa yang tidak ada diada-adakan, yang ada ditiadakan. Menurut saya hal-hal semacam ini menjauhkan Polri dari tupoksinya, menjauhkan Polri dari jati dirinya Polri itu sendiri. Bapak Kapolri yang saya hormati, saya bersyukur bahwa ada salah satu kasus besar di Nusa Tenggara Timur ternyata sudah tuntas, dan entah itu karena ada intervensi yang serius dari pucuk pimpinan Polri atau enggak, saya juga enggak mau masuk terlalu dalam ke sana. Dan kemudian saya juga bersyukur, ya berterima kasih kepada bapak-bapak Polri atas terungkapnya tersangka sesungguhnya daripada misteri pembunuhan atau misteri kematian Brigadir J. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada bapak-bapak Polri
Dan satu lagi yang ada di Jombang, Jawa Timur, yaitu persoalannya Gus Beki atau Mas Beki. Nah, saya berpikir bahwa kalau Polri itu benar-benar ingin hadir di masyarakat sebagaimana Polri yang dahulunya katanya melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat itu, maka kalau ada kasus-kasus seperti ini, kasus yang kental dengan rekayasa, kasus yang kental dengan drama seperti ini, mesti ada intervensi yang serius dari pucuk pimpinan dan segera diatasi. Agar citra Polri di mata rakyat itu baik, agar Polri itu bisa mendulang simpatik rakyat. Sangat disayangkan hari ini, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri itu jauh jatuh ke bawah. Tapi sepertinya nggak ada niat dari Polri itu sendiri untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat. Nah, inilah yang menurut saya sangat disayangkan. Bapak Kapolri yang saya hormati, saya Krisyanto Yenoni hanya seorang rakyat biasa. Saya mohon kepada Bapak agar kalau benar Bapak itu mau mengabdi kepada bangsa dan negara, maka menurut saya harus ada intervensi yang serius dari Bapak sebagai pucuk pimpinan Polri ketika sebuah persoalan itu terlihat ada gambaran yang jelas di sana, kental dengan permainan dan rekayasa, kental dengan drama. Saya juga berharap ada intervensi yang serius dari Bapak Kapolri terhadap kasusnya Gus Beki atau Mas Beki yang ada di Jombang, Jawa Timur. Kenapa, Pak? Karena kasus ini pun yang awalnya yang dihebohkan adalah isu pencabulan, yang nyatanya tahap demi tahap persoalan ini terdapat banyak kejanggalan yang menurut saya jelas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa persoalan itu, kasus itu, isu pencabulan itu hanyalah rekayasa semata. Saya ingin Bapak Kapolri mengintervensi secara serius persoalan ini. Karena persoalan ini saya yakin saya adalah persoalan rekayasa, drama hukum yang dimainkan oleh berbagai pihak. Saya yakin bahwa di balik isu pencabulan ini ada drama besar yang dimainkan oleh berbagai pihak dengan tujuan tertentu. Kenapa saya seyakin itu? Karena tahap demi tahap persoalan ini ada kejanggalan. Ada hal-hal yang tidak masuk akal. Ada hal-hal yang tidak logik. Beberapa contoh. Saya mulai dari yang terbaru dulu. Kemarin sidang yang ke-9 Mas Beki. Kok bisa seorang pengacara dihadirkan sebagai saksi? Dengan alasan bahwa mungkin pengacara ini yang bisa memaparkan secara rapi, teratur pengakuan dan keterangan daripada orang-orang yang mengaku sebagai korban. Ini lucu sekali. Dan kalau mundur satu langkah ke belakang, saya juga melihat adanya kejanggalan di pihak jaksa penuntut umum. Karena orang yang dihadirkan sebagai saksi otomatis harus melalui jaksa penuntut umum, harus melalui kualifikasi dari jaksa penuntut umum, baru diloloskan menjadi saksi, diizinkan memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan. Nah, ini juga lucu sekali. Kok bisa jaksa penuntut umum meloloskan seorang pengacara menjadi saksi di persidangan? Ada apa dengan persoalan ini? Nah, kemudian kalau kita mundur lagi, orang yang mengaku sebagai korban awalnya dihebohkan bahwa orang ini adalah anak bawah umur. Tetapi ternyata ketika investigasi dari pihak Komisi Perlindungan Anak ditemukan fakta di sana bahwa yang mengaku sebagai korban ini bukanlah anak bawah umur. Sesuai dengan pengakuannya pada waktu kejadian itu terjadi, ketika itu dia berumur 20 tahun dan saat ini dia berumur 25 tahun. Itu bukan anak bawah umur, Pak. Sehingga saya sangat mengapresiasi ketika Komisi Perlindungan Anak itu tarik diri. Karena ini satu persoalan yang sangat menggelikan, sangat lucu. Isu yang dihebohkan adalah anak bawah umur. Nyatanya ketika diinvestigasi ternyata usianya 20 tahun ketika kejadian sesuai dengan keterangannya. Dan saat ini, hari ini,
yang mengaku sebagai korban itu berusia 25 tahun. Kita mundur satu langkah lagi ke belakang. Yang awalnya dihebohkan katanya ada puluhan santri, jumlahnya itu mengerucut menjadi 11 santri. Dari 11 santri mengerucut lagi menjadi 5 santri. Dari 5 santri sekarang tinggal 1 santri yang mengaku sebagai korban. Dan 1 orang ini sudah mendatangi Mbah Yai Mukhtar Mukti, ketua pondok pesantren, pengasuh pondok pesantren Sidikiah, untuk meminta maaf. Nah, kemudian yang 1 ini katanya ada di bawah perlindungan LSM atau perlindungan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak atau apa, saya juga nggak ngerti Pak. Tetapi saya lebih melihat bahwa 1 orang ini yang katanya ada di bawah perlindungan, saya lebih melihat orang ini sementara disekap. Karena khawatir jangan-jangan berapa belas orang yang tadinya mengaku sebagai korban itu telah mengundurkan diri. Khawatirnya yang 1 ini juga mengundurkan diri dari kasus. Jadi saya lebih melihat korban, atau lebih jelasnya yang mengaku sebagai korban ini sementara disekap, bukan dilindungi. Nah, keterangan dari si wanita yang mengaku sebagai korban ini, bahwa kejadian itu, ketika kejadian itu, dia tidak melihat siapa-siapa, hanya dirinya seorang diri, hanya dia saja. Ketika mendapat perlakuan tidak senonoh, ketika mendapat perlakuan yang tidak terpuji dari orang yang dituduh sebagai pelaku, dia nggak melihat siapa-siapa. Anehnya, yang dihadirkan sebagai saksi korban dalam keterangannya juga menjelaskan, menceritakan bahwa pada hari yang sama dia mendapat perlakuan seperti itu, perlakuan tidak senonoh, tidak terpuji dari orang yang dituduh sebagai pelaku. Dan dia juga mengaku bahwa ketika itu dia tidak melihat siapa-siapa, hanya dirinya seorang diri. Bagaimana mungkin dalam hari yang bersamaan dan ada jam yang berpapasan, ada terjadi 2 kejadian, 2 korban atau 2 orang mengaku sebagai korban, dan kedua-dua ini tidak saling melihat. Bagaimana logika atau akal sehat manusia ini bisa menerimanya? Nah, saya minta dengan hormat kepada Bapak Kapolri, jika ada persoalan-persoalan seperti ini yang ditangani oleh aparat kepolisian dimanapun, dalam video saya kemarin saya sudah ungkapkan bahwa persoalan seperti ini yang sempat menghebohkan satu Nusantara adalah pembunuhan ibu dan anak di NTT, misteri kematian Brigadir J, dan yang ketiga adalah kasusnya Mas Duki, isu pencabulan. Cuma 3 ini yang begitu heboh hingga menghebohkan sejagat Nusantara. Tapi saya yakin di seluruh Nusantara hari ini ada begitu banyak kasus serupa yang tidak sempat terekspos. Nah, sehingga menurut saya sebagai seorang pucuk pimpinan Polri, sebagai seorang Kapolri, Bapak harus bersikap tegas, bertindak tegas ketika adanya persoalan yang kental dengan drama, ketika ada persoalan yang kental dengan rekayasa, agar supaya Polri menjadi Polri yang bermartabat di mata rakyat Indonesia. Tetapi kalau Bapak tidak mampu mewujudkan Polri yang bermartabat, kalau Bapak tidak mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat Polri di masa kepemimpinan Bapak ini, maka kembali lagi saya sangat setuju jika Bapak mundur dari jabatan Bapak sebagai Kapolri. Hanya itu yang ingin saya sampaikan. Saya Kristianto Yunoni, mohon maaf bila ada buah bahasa yang kurang berkenan di hati Bapak. Begitulah cara rakyat biasa mengutarakan pendapatnya kepada Bapak. Salam hormat untuk Bapak Kapolri. Terima kasih.